Ya, hari ini John Hartman baru saja selesai memimpin latihan hari terakhir jelang laga melawan Saint Kitts and Nevis Jumat malam nanti. Yang mana pada latihan hari terakhir timnas hari ini, semua pemain sudah berkumpul. J.E. Jess, Kevin Dix, Calvin Verdang, Nathan Habner, dan Joey Pelupesi. Semuanya sudah ikut latihan bersama. Tentunya banyak momen menarik pada sesi latihan timnas senior di hari terakhir ini, serta prediksi starting line up yang cukup mengejutkan yang sempat terlihat pada sesi latihan timnas senior hari ini. Jadi, pastikan kalian menonton hingga selesai, karena banyak informasi menarik jelang laga Indonesia versus Saint Kitts and Nevis nanti. Langsung saja, berikut adalah ulasannya. Latihan hari terakhir timnas hari ini sudah resmi berakhir, dan menariknya, ada beberapa momen yang cukup menyita perhatian para supporter di sosial media. Mengingat pada sesi latihan timnas senior hari ini, terlihat sosok pemain termahal di timnas Indonesia, yaitu J.E. Jess, terlihat akrab dan menyambut hangat Elkan Bagot. Ya, J.E. Jess memang dikenal sebagai sosok kapten yang mempunyai jiwa pemimpin yang luar biasa. Dia mudah merangkul pemain dan bahkan punya aura tersendiri. Ya, Elkan Bagot sendiri menyampaikan sesuatu saat konferensi pers bersama John Hartman tadi. Elkan menyampaikan bahwa kita harus melupakan masa lalu. Masa lalu yang dimaksud adalah saat Elkan memutuskan tak bermain bersama timnas karena ada suatu hal yang ia urus bersama klubnya waktu itu. Elkan Bagot menyebut bahwa kembali dan bermain bersama timnas Indonesia saat ini membuatnya senang dan bahagia. Apalagi para fans timnas dan para pemain lainnya sangat menyambut hangat dirinya. Elkan Bagot optimis bahwa besok mereka akan meraih kemenangan. Dan ada juga yang tak kalah menarik, yaitu prediksi starting line up John Hartman untuk melawan Saint Kitts and Nevis nanti. Pelatih John Hartman dikabarkan telah menyiapkan komposisi tim terbaiknya dengan formasi menyerang 3-4-3. Susunan ini menandakan ambisi besar untuk tampil dominan sejak menit awal. Di lini depan, 3 nama dipercaya menjadi ujung tombak serangan. Ole Romeni akan beroperasi di sisi kiri, sementara Mauro Zylstra diplot sebagai penyerang tengah. Di sisi kanan, Ragnar Orab-Mangoen siap memberikan ancaman melalui kecepatan dan kreativitasnya. Ole Romeni dan Ragnar sangat fleksibel dan bisa bertukar posisi. Masuk ke lini tengah, kombinasi tenaga dan teknik menjadi kunci. Calvin Verdang dan Sandy Walsh akan mengisi sektor sayap, memberikan keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Sementara itu, duet Chu Aon dan Pelupesi dipercaya sebagai jangkar permainan yang mengatur tempo serta distribusi bola. Tak adanya Tom Haye lini tengah timnas Indonesia saat ini membuat nama Nathan Jo Aon menjadi pemain yang paling cocok menggantikan posisi Tom Haye tersebut. Di lini belakang, 3 bek tangguh disiapkan untuk meredam serangan lawan. Elkan Bagot, Idzes, dan Dix akan menjadi benteng utama di depan penjaga gawang. Ya, 3 bek ini sangat cocok untuk mengantisipasi bola-bola atas. Apalagi pemain Saint Kitts and Nevis mayoritas memiliki pemain dengan postur yang cukup tinggi. Ya, di lini belakang, John Hartman memang sangat memiliki banyak opsi. Trio J.E. Jess, Rizky Ridho, dan Justin Habner juga bisa dicoba oleh John Hartman. Akan tetapi, sepertinya Elkan Bagot juga akan bermain mengingat John Hartman masih perlu melakukan rotasi untuk mencari komposisi yang pas untuk skuadnya. Sementara itu, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Emil Audero yang diharapkan mampu memberikan rasa aman di bawah mistar dengan pengalaman dan refleksnya tak bisa diragukan lagi. Apalagi Emil Audero di Serie A musim ini adalah top 2 kiper terbaik di Serie A musim ini. Dengan komposisi ini, racikan John Hartman tampak mengandalkan keseimbangan antara agresivitas lini depan dan soliditas pertahanan. Formasi 3-4-3 ini juga membuka peluang permainan sayap yang dinamis sekaligus tekanan tinggi kepada lawan sejak awal pertandingan.
John Herdman bahkan menyampaikan bahwa Elkan Bagot kemungkinan memang akan masuk dalam starting. Dan berikut pernyataan dari John Herdman. He's a really fresh personality. I think for me, everything's about mentality. He's an ultimate pro from what I've seen in the last 4 days. He brings the right mentality. He has a positive mentality. He has a brave mentality, which I think this country needs. We need brave centre backs that want to live on the ball, want to line break with their passes. I've seen that. And again, I think physically, there's a certain style of player in England, and that's required to play the game there. And I think Elkan has a real physical profile that's quite unique in AFC and can really help us in our future. So all in all, the first 4 days of training was super positive. I can see leadership qualities, and it's been very positive. Good start. Ya, ajang FIFA Series 2026 ini adalah kesempatan John Herdman untuk mengotak-ngatik susunan pemain atau skuad utama yang diharapkan. Karena di ajang FIFA Series ini, John Herdman dibebaskan untuk bereksperimen. Tentunya, John Herdman ingin membuat debutnya menjadi momen yang paling indah bersama Timnas Indonesia. Dan berikut adalah beberapa prediksi starting line-up Indonesia versus Saint Kitts and Nevis. Gimana menurut kalian? Komen starting versi kalian di kolom komentar di bawah ya. Ya, Jumat malam ini kita semua akan menyaksikan bagaimana gaya bermain Timnas Indonesia di era John Herdman. John Herdman juga menyampaikan bahwa dirinya sangat optimis dan antusias untuk laga malam nanti. John Herdman berharap malam nanti supporter Timnas Indonesia bisa mengisi penuh tribun Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. John Herdman mengaku penasaran bagaimana atmosfer full supporter di Stadion GBK. Ya, mari kita ramaikan malam nanti ya teman-teman. Semoga debut John Herdman berjalan mulus. Tetapi patut diingat, apapun hasilnya di ajang FIFA Series ini, kita harus tetap mengaklumi karena ini adalah debut pertama John Herdman bersama Timnas Indonesia. Akan tetapi, pastinya John Herdman juga pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita semua ya teman-teman. Oh iya, kondisi rumput Stadion Gelora Bung Karno juga cukup bagus. Bahkan pemain Timnas Kepulauan Solomon dan Bulgaria terlihat kagum dan menyempatkan diri untuk berfoto di area Dakam Stadion GBK. Ya, memang kemegahan Stadion Gelora Bung Karno ini sangat luar biasa dan memiliki aura magis tersendiri. Kurangnya dari stadion ini adalah soal rumputnya yang masih kurang konsisten setiap Timnas bertanding. Gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Ya, itulah kabar Timnas Indonesia terbaru hari ini dari sesi latihan hari terakhir Timnas sebelum melawan Saint Kitts and Nevis, serta beberapa prediksi starting 11 Timnas Indonesia. Semua informasi yang tadi Mimin bagikan berdasarkan update hari ini, serta yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial hari ini tentang Tim Nasional Sepak Bola Indonesia. Jadi, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe-nya agar kalian selalu mendapat update terbaru seputar sepak bola dan Timnas Indonesia. Sehat selalu teman-teman, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.